Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Malam sudah berganti pagi dan sang surya telah menunjukkan sinarnya. Emma yang sudah terbangun lebih dulu segera menyiapkan sarapan dan membuatkan susu hamil untuk istrinya. Emma sangat bersyukur jika istrinya itu tidak mengalami morning sickness atau ngidam yang aneh-aneh. Pagi cinta, sapa Emma dan mencium kening dan bibir istrinya dengan lembut. Kemudian ia meletakkan nampan yang berisi beberapa roti bakar dengan selai kacang dan segelas susu hamil di pangkuan istrinya. Pagi juga sayang, jawab Vika tersenyum manis. Ya ampun, suamiku semakin romantis banget sih. Duh, adik meleleh nih bang, batin Vika sembari menatap wajah tampan suaminya dan beralih menatap sarapan yang sudah ada di pangkuannya. Segera makan sarapannya ya, aku sebentar lagi berangkat ke hotel karena ada meeting yang tidak bisa diwakilkan oleh Ruri, ucap Emma dengan lembut sembari mengelus pucuk kepala istrinya itu. Bukannya kamu WFH, apa tidak bisa meeting virtual saja? Kesal Vika, entah kenapa ia tidak suka jika berjauhan dengan suaminya. Sayang, mengerti sedikit ya, pinta Emma lembut dan menghela nafasnya dengan pelan. Tidak mau, kalau kamu mau pergi, aku juga ikut, rengek Vika dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Lalu ia meminum susu hamilnya hingga tandas. Baiklah, aku di rumah dan jangan menangis lagi, ucap Emma lalu mengusap pipi istrinya dengan lembut. Iya, jawab Vika dan mulai tersenyum lagi, lalu merentangkan kedua tangannya bertanda jika ingin dipeluk suaminya. Dan dengan senang hati, Emma langsung memeluk istrinya itu dengan sangat erat. Kenapa jadi manja begini sih, batin Emma dalam hati. Hari semakin siang, Emmanuel kini sedang melakukan meeting virtual dengan kliennya di ruang kerjanya. Terlihat sekali jika Emma menghembuskan nafasnya dengan kasar berulang kali ketika kliennya ingin bertemu langsung dengannya untuk penandatanganan kontrak kerja, dan jika Emma tidak mau menemuinya, maka kerjasama akan batal dan sudah dipastikan jika hotel dan beberapa cabang lainnya akan terkena dampaknya karena kliennya saat ini adalah orang yang cukup berpengaruh di dunia bisnis perhotelan. Bagi Emma, uang bukan masalah untuknya karena ia masih mempunyai beberapa usaha seperti salon dan juga butik yang sudah mempunyai banyak cabang. Ditambah lagi ia juga seorang make up artist yang mempunyai bayaran yang sangat tinggi. Sudah dipastikan penghasilannya mencapai miliaran rupiah setiap bulannya. Akan tetapi, ia tidak ingin jika usahanya yang ia rintis dari nol itu berakhir dengan sia-sia. Emma segera menutup laptopnya ketika meeting itu sudah selesai. Kemudian ia mengambil ponselnya untuk menghubungi Ruri. Ya bos, jawab Ruri di seberang sana. Apa klien kita masih ngotot untuk bertemu denganku? Tanya Emma sembari menyenderkan punggungnya di senderan kursi kerjanya. Iya, tapi ini sedikit aneh. Aneh, beo Emma lalu menegakkan punggungnya dan mendengarkan penjelasan dari Ruri. Baiklah, aku mengerti dan aku akan ikuti aturan mainnya, jawab Emma. Kemudian ia mematikan sambungan telepon tersebut, lalu ia meletakkan ponselnya di atas meja dengan kasar. Apa maumu sebenarnya? Gumam Emma sembari menyugar rambutnya ke belakang dengan kasar. Aku akan mengikuti permainanmu. Jika kamu menggigitku, maka jangan salahkan aku jika aku akan memukulmu, desis Emma dengan sorot mata yang sangat tajam.
Sedangkan Vika di dalam kamar merasa galau dan ia pun memutuskan untuk menghubungi Irfan karena ia merindukan temannya itu. Cukup lama ia menghubungi Irfan sampai ia tidak sadar jika suaminya sudah merebahkan diri di sampingnya. Sayang, bikin kaget saja, ucap Vika tersenyum lalu segera mematikan ponselnya. Kenapa dimatikan? Sudah capek hahaha, tanya Emma dengan sangat ketus. Hehe, masa iya kamu cemburu dengan Irfan? Ucap Vika sedikit terkekeh lalu meletakkan ponselnya di samping bantalnya. Kemudian ia memeluk lengan suaminya dengan erat. Aku tidak suka kalau kamu terlalu dekat dengannya, jawab Emma masih terdengar ketus. Dia itu suka sama kamu. Mana mungkin, aku dan dia sudah bersahabatan cukup lama dan aku hanya menganggapnya teman saja, tidak lebih, balas Vika. Kamu menganggapnya teman, tapi dia menganggapmu berbeda. Apa kamu tidak lihat sorot matanya saat menatapmu? Ucap Emma dengan penuh emosi dan menatap tajam istrinya. Tentu saja hal itu membuat Vika takut, apalagi jika suaminya marah sangatlah mengerikan seperti saat ini. Kenapa kamu jadi sensitif begini? Aku minta maaf jika salah, ucap Vika lalu memeluk suaminya dengan erat. Sejak awal, aku sudah memperingatmu untuk menjauhinya, bukan? Kenyataannya, hubungan pertemanan antara pria dengan wanita tidak semudah yang dibayangkan. Perasaan, hati, dan emosi seringkali ikut campur. Kamu paham? Tanya Emma, lalu mengusap pipi istrinya. Emosinya meluap begitu saja saat melihat istrinya terisak lirih di pelukannya. Kamu bisa mempertahankan prinsip pertemanan dengan Irfan, sementara pria itu justru memiliki kecenderungan melanggar prinsip pertemanan itu dengan secara diam-diam mengembangkan perasaannya kepadamu dari teman biasa menjadi teman spesial. Aku harap kamu mengerti dan maaf, bukannya aku membatasimu, tapi aku tidak suka jika istriku terlalu dekat dengan pria lain selain aku dan ayah, jelas Emma dengan lembut. Dan Vika menganggukkan kepalanya pelan di dalam pelukan suaminya. Sudah, jangan menangis. Kenapa kamu sekarang cengeng sekali? Bukankah kamu adalah gadis yang kuat? Tanya Emma lalu mengecup pucuk kepala istrinya. Kamu mengejekku? Tanya Vika dengan kesal. Kemudian ia mendudukkan diri lalu mengusap kasar air matanya sembari menatap tajam suaminya. Bukan seperti itu maksudku. Aku hanya mengatakan yang sebenar. Ops, Emma segera membungkam bibirnya dengan kedua tangannya karena ia baru tersadar dengan ucapan yang baru saja ia lontarkan. Ya ampun, salah lagi aku. Duh, Nue, kamu lupa jika sekarang berhadapan dengan macan bunting. Matilah aku. Oh, begitu ya. Mulai nanti malam kamu tidur di luar. Sayang, aku cuma bercanda, rayu Emma kepada istrinya karena tidur di luar itu adalah mimpi buruk bagi para suami, termasuk Emma yang tidak akan bisa tidur kalau belum menjadi bayi besar terlebih dahulu. Tidur di luar atau kehilangan jatah enak-enak, pilih mana? Emmanuel menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Istrinya itu memberikan pilihan yang sangat sulit menurutnya. Kedua pilihan itu tidak menguntungkan menurutnya. Tidur di luar atau tidak dapat enak-enak? Baiklah, aku akan memilih tidur di luar daripada nggak dapat enak-enak, batin Emma. Tidur di luar, jawab Emma pelan. Bagus, jadi malam ini dan beberapa hari ke depan tidurku tidak ada yang mengganggu, ucap Vika tersenyum puas, sedangkan Emma sudah mencebikkan bibirnya kesal. Baiklah, aku akan membiarkanmu bebas untuk beberapa hari saja, dan setelah itu aku akan...
Emma menyeringai jahat sembari menggerakkan jari-jari tangannya seperti hewan buas yang akan menerkam lawannya. Ditambah lagi, ia menggeram seperti singa jantan yang kelaparan. Vika yang melihat tingkah suaminya itu pun bergidik ngeri dan menatap takut suaminya itu. Emma tergelak keras ketika melihat ekspresi wajah istrinya. Kenapa dia selalu menakutkan jika di dalam kamar, dan lebih ganas lagi kalau dia di atas ranjang? Ya ampun, kenapa aku jadi membayangkan dia mendesah di atasku? Batin Vika bergejolak, lalu ia menggelengkan kepalanya berulang kali. Jangan berpikiran mesum, nanti kamu pengen lagi, goda Emma saat melihat istrinya menggelengkan kepala berulang kali. Kemudian ia merebahkan tubuhnya kembali di atas tempat tidur. "Hes, kamu kali yang mesum," elak Vika sembari mencebikkan bibirnya. Sedangkan Emma sudah sangat gemas dengan tingkah istrinya itu pun langsung menarik pinggang istrinya dan membuat Vika kini terjatuh ke dalam pelukannya dengan posisi Vika berada tepat di atas tubuhnya. Wajah keduanya itu sangat dekat dan hanya berjarak 5 senti saja. Vika menelan ludahnya dengan kasar dan menerjapkan matanya berulang kali ketika melihat wajah tampan suaminya yang sedang menatapnya dengan lekat. Kenapa aku lemah ya Tuhan jika berhadapan dengannya? Duh, lihat dia tersenyum begitu saja sudah membuat hatiku cenat-cenut, apalagi yang di bawah ini sudah kedutan dari tadi. Batin Vika meleleh. "Kenapa? Tanya Emma lembut dan menyunggingkan senyuman manisnya hingga membuat Vika ingin meraup bibir itu. "Tahan, ini ujian. Duh, kenapa jadi omes begini sih? Mungkin bawaan orok kali ya?" Batin Vika tidak tahan untuk mencium dan mencumbu suaminya. Vika masih terdiam dan menatap bibir seksi suaminya itu dengan penuh dambah. "Kenapa?" bisik Emma sensual, ingin menggoda istrinya. "Bodoh amat dengan gengsi, dia suamiku, milikku, dan bibir itu juga milikku," batin Vika lalu menundukkan kepalanya dan mencium bibir suaminya dengan rakus. "Kamu menodaiku," pekik Emma ketika ciuman itu terlepas. So suci," kesal Vika, cemberut kesal lalu ingin turun dari tubuh suaminya, namun pergerakannya ditahan. "Mau kemana?" tanya Emma dan tangannya merambat naik ke tengkuk Vika. "Mau cari papa baru yang mau dicium," jawab Vika sembari mendengus kesal. "Yakin?" tanya Emma lagi, tersenyum mesum lalu menarik tengkuk istrinya hingga wajah keduanya itu berdekatan lagi. "Iya," jawab Vika tegas, namun kepalanya menggeleng berulang kali. Melihat tingkah istrinya yang semakin menggemaskan itu pun membuat Emma tidak tahan lagi untuk melumat bibir istrinya itu. Cup, ciuman itu berlabuh dengan sangat lembut di permukaan bibir Vika, dan Vika pun langsung memejamkan mata dan membuka sedikit mulutnya, memberi akses untuk suaminya agar memulai ciuman panas yang sangat ia inginkan. Emma tersenyum senang dan mengabulkan permintaan istrinya, dan selanjutnya ciuman dan cumbuan panas pada siang hari itu pun dimulai, dan bunyi decapan terus terdengar memecah kesunyian kamar utama tersebut.